Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi bersama saya Ali Masabi di channel pribadi saya. Nah, oke, kali ini kita akan membahas interview dengan HRD. Bagaimana sih interview dengan HRD yang baik? Bagaimana sih cara menjawab pertanyaan dari HRD ini? Dan apa saja kira-kira poin-poin yang akan ditanyakan oleh HRD ketika kita melakukan interview personality ini. Nah, teman-teman tentunya nggak asing ya tentang interview. Orang yang akan melamar pekerjaan, baik itu fresh graduate, baik itu orang yang sudah pernah bekerja, pasti ketika akan melamar pekerjaan ini tidak akan terlepas dari yang namanya interview. Apa itu interview HRD? Interview HRD adalah wawancara yang dilakukan dengan HRD atau bisa disebut wawancara personality. Yang dimana tujuan dari interview HRD ini adalah untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta kepribadian kita secara umum. Jadi HRD ini dari sini bisa mengetahui bagaimana kepribadian kita, kelebihan dan kelemahan kita. Yang dimana itu tadi HRD ini melihat personality kita. Jadi ada yang namanya interview di awal, ini biasanya interview HRD ya atau personality. Kemudian ketika lolos itu ada interview kedua, namanya interview user atau interview dengan calon atasan. HRD di sini menanyakan terkait CV yang sudah kita berikan, yang sudah kita lampirkan di online ya, di secara Gmail maupun secara kita menaruh lamaran langsung di perusahaan itu atau di lembaga itu. Di CV kita ini tentunya ada terkait identitas kita, terkait pengalaman kita bekerja maupun pengalaman kita ketika berorganisasi, dan juga terkait riwayat pendidikan kita sebelum kita melamar pekerjaan di sini. Yang harus teman-teman ketahui, interview HRD ini bersifat umum. Jadi nanti ada interview yang bersifat spesifik atau khusus, itu nanti di interview dengan calon atasan atau yang dinamakan interview wawancara user itu tadi. Meskipun terkesan umum, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan atau dilontarkan oleh HRD ini, jangan sampai kita malah meremehkan karena HRD ini bukan atasan, jadi kita pasti lolos deh. Enggak, bukan seperti itu. Jadi kita harus persiapkan dengan matang. Kita harus riset dengan matang juga. Agar apa? Agar nanti kita bisa lolos ke tahap selanjutnya dan kita bisa diterima di perusahaan ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada kalian semua, mengasih tahu nih kepada kalian semua terkait pertanyaan-pertanyaan apa sajakah, poin-poin apa sajakah yang akan ditanyakan oleh HRD. Tentunya berdasarkan pengalaman diri saya ketika saya melamar pekerjaan, baik itu di sekolah maupun di tempat bimbel itu ya. Sebelum kita menuju ke inti dari video ini terkait pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dilontarkan HRD, alangkah baiknya teman-teman mendukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, dan komen kalau ada kebingungan, serta share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan tips dan trik semacam ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, riset secara matang ini harus kita persiapkan sebelum kita menuju ke wawancara ya, sebelum kita melakukan wawancara dengan HRD. Baik itu riset melalui Google, baik itu riset melalui YouTube ya, seperti kalian menonton YouTube semacam ini tentang tutorial, tips dan trik, itu juga penting teman-teman semua. Dan kalian di situ mencari terkait pertanyaan-pertanyaan apa sajakah yang akan dilontarkan atau yang kemungkinan besar ditanyakan oleh HRD ini. Jadi kalian padukan tuh nanti pengalaman dari saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google, nanti kalian persiapkan. Nah, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh sosok HRD ini adalah tentang diri kita. Perkenalkan diri kamu. Nanti seperti itu. Di sini kita disuruh untuk menceritakan diri kita secara singkat. Jadi di sini HRD sudah mulai menilai diri kita. Tapi yang harus kalian ketahui, janganlah kalian cerita panjang lebar. Kita tidak perlu menceritakan diri kita secara panjang lebar karena tentunya HRD ini sudah menghadapi peserta-peserta yang banyak, dan atau dia akan menghadapi peserta setelah kalian gitu. Jadi sesimpel mungkin ketika kita mengenalkan diri kita, menceritakan diri kita kepada HRD. Ya, biasanya yang saya lakukan ketika memperkenalkan diri yaitu ada 5 poin ya, atau 6 poin, saya lupa. Pokoknya intinya ada nama kalian, perkenalkan nama kalian, usia kalian, domisili kalian, riwayat pendidikan kalian, dan pengalaman kalian, juga skill yang kalian miliki.
ketika kalian sudah pernah bekerja di mana, itu harus disebutkan sesimpel mungkin. Contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Ali, asal dari Surabaya. Umur saya masih 25 tahun. Riwayat pendidikan saya, terakhir saya menempuh pendidikan di Universitas Airlangga. Pengalaman organisasi saya banyak di kampus dan di ekstra kampus, ada BEM, ada himpunan, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Perkenalkan secara singkat saja. Kemudian tambahan lagi, kalau kalian memang sudah pernah bekerja di suatu tempat ya, kalian tambahkan pengalaman terkait skill kalian. Pertanyaan kedua yang pasti ditanyakan oleh HRD adalah apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini. Maka penting sekali teman-teman untuk kalian ini riset. Sekarang zaman sudah canggih, informasi bisa didapatkan di mana-mana. Kalian cari saja perusahaan atau lembaga yang akan kalian lamar pekerjaan di situ. Cari saja di Google, misalnya ketikkan perusahaan kalian atau lembaga kalian. Itu pasti muncul. Jadi kalian cari terkait data, mulai dari struktural, kegiatan, dan lain sebagainya. Tapi kalau perusahaannya masih belum terkenal atau masih baru gimana dan tidak tercatat di Google? Nah, kalian di sini harus mencari semampunya. Kalian bisa tanya ke orang terdekat di situ atau dari teman kalian yang mungkin kenal dari pengusaha atau lembaga ini ya. Kalian harus cari semampu kalian. Setidaknya kalian tahu data sementara terkait perusahaan yang akan kalian tuju di situ. Setelah kalian mengetahui profil dari perusahaan, kalian harus memahami nih. Dipahami terkait profil dan informasi-informasi yang umum ya gitu. Kemudian ketika kalian ditanya semacam itu, apakah yang kamu ketahui tentang perusahaan ini, kalian harus menjawab dengan natural. Jangan sampai di situ kalian agak seperti kayak hafalan gitu ya, jangan sampai. Jadi kalian santai saja, jawab secara natural data yang sudah kalian dapat. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari HRD, yaitu apa alasan kamu mendaftar di posisi ini? Atau apa alasan kamu untuk melamar di posisi ini? Maka dari itu penting sekali teman-teman untuk kita mengetahui job desk yang akan kita lamar di situ, posisi yang akan kita lamar di perusahaan itu atau di lembaga itu. Jangan sampai kita mengetahui profil saja, kemudian ketika kita ditanya tentang posisi yang akan kita lamar, kita nol putul. Kita nggak ada pengalaman, jangan sampai. Dan biasanya job desk di setiap perusahaan, di setiap lembaga ini beda-beda di setiap posisi itu. Dengan demikian kalian bisa mengungkapkan alasan kalian kenapa kalian mengambil posisi ini. Pertanyaan keempat yang biasanya ditanyakan oleh HRD adalah apa kelebihan dan kelemahan kamu. Di sini kalau aku biasanya pengalamanku, aku menyebutkan 3 kelemahan, 3 kelebihan. Jadi harus imbang ya. Jangan sampai kita menyebutkan kelebihan kita tanpa menyebutkan kelemahan kita. Di situ kita akan terkesan sombong, di situ kita akan terkesan pamer gitu, dan itu tidak bagus. Tentunya kelemahan dan kelebihan itu harus sesuai dengan posisi yang akan kita lamar di situ, akan kita ambil di situ, akan kita tempati di situ. Jangan sampai kita ingin mengambil posisi staf administrasi, kita malah menyebutkan kelemahan dan kelebihan tentang mengajar atau guru gitu ya. Tidak, tapi sesuai dengan posisi yang akan kita lamar di situ. Dan untuk lebih jelasnya saya sudah membuat video, kemarin bisa kalian lihat di playlist saya di pojok kanan atas itu. Kemudian pertanyaan kelima dari interview HRD ini adalah apa saja pengalamanmu? Nah, kalau kalian di sini pernah bekerja, maka kalian jawab tentang posisi yang pernah kalian ambil di tempat kerja sebelumnya. Itu disebutkan. Nah, tapi kalau kalian belum pernah bekerja sama sekali, fresh graduate kasusnya di sini ya, kalian sebutkan pengalaman tentang organisasi yang kalian ikuti di kampus dulu atau di masyarakat ketika kalian masih berkuliah itu. Kemudian pertanyaan terakhir dari HRD, kenapa saya harus memilih kamu? Nah, pertanyaan ini agak menjebak ya. Sebetulnya saya dulu juga bingung ketika ditanya hal tersebut. Tapi karena saya belajar dari kesalahan sebelumnya dan saya mencari lagi, riset lagi, mencari jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya berkesinambungan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kalau saya biasanya seperti ini. Ketika saya terpilih di sini, dipercayai untuk bekerja di sini, saya akan berkontribusi sesuai dengan job desk yang saya ambil di sini secara profesional, dan saya akan disiplin dan terus melakukan pelatihan-pelatihan agar bisa memajukan dari perusahaan atau lembaga ini. Nah, untuk pertanyaan menjebak semacam ini bisa kalian lihat di playlist saya sebelumnya atau di video saya sebelumnya yang akan saya tampilkan di pojok. Itu saja dari saya kali ini. Sekian, apabila bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ali Mas Abi, see ya.